Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bisilatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Al-ayah wallahu 'alam bisawab. Wa qala al-ulama innama yatawassalu bil muktafi walakin mu'assilan asilan man qata'ak. Puja kali puji urang sami-sami panjatkeun kadat nu maha bersih dat nu maha sugih anu merintahkeun bahkan merdih keur urang sadayana nangkelkeun tali asih. Kuhal sakitu Rasul kalayan maparin akhlak anu matih dina waktos anu putih urang sami-sami nyanggakeun silaturahmi nyantelkeun tali asih. Pangampura kudu disupri halal bihalal teu aya pamrih, tapi kahade nu boga hutang mah kudu ditagih. Yang Bapak tahu cuma nagihnya aja ya, selain itu nggak tahu ngomong apa saya. Nah, gitu. Sengaja saya bahasa Sunda dulu Pak. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan keharibaan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Kiram yang hadir, guru-guru kita, Bapak Ustadz Hasan alhamdulillah hadir, keluarga besar Perumahan Jamil Estate RT 05, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga anak-anak sekalian, khusus mungkin yang pada kesempatan ini Bapak DKM Jamiatul Khair juga hadir, dan mudah-mudahan apa yang direncanakan untuk melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, wabil khusus 2 orang ya Pak, Bapak Anijar sama Pak Ali. Bapak Ali, dalam pelaksanaannya nanti Allah senantiasa berikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan dijadikan kelompok orang-orang yang korma. Korma itu kelompok orang-orang yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini, tiada lain kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan taufik, hidayah, dan inayah sehingga kita bisa bermuajahah dalam haflah yang insya Allah penuh dengan barokah, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita istiqomah dalam ibadah, dijauhkan daripada balai dan musibah, serta diberikan rizki yang berlimpah dan juga barokah. Zuriyah kita, zuriyah yang menjadi soleh dan solehah, keimanan yang Allah titipkan bermuara dalam hati, kemudian kita di akhir hayat ada dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu sehat Bu? Masih semangat? Udah pada ngantuk belum? Takarek jadi mulainya Bu, kiraku geus ngantuk deui. Beberapa hari yang lalu kita melewati momentum yang sangat istimewa. Allah berikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk bertemu bersua dengan bulan suci Ramadan. Kemudian bukan hanya bulan suci Ramadan, kita bisa merasakan bagaimana indahnya
bagaimana luar biasanya momentum Idul Fitri. Saya secara pribadi sebelum menjalankan tugas yang diberikan oleh Bapak MC untuk memberikan materi, terlebih dahulu cek orang Sunda mah nyanggakeun boboran siam, kita berdoa Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wa adkhilna fi jumratil muttaqin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga kita yang hadir pada kesempatan ini Allah jadikan orang-orang yang kembali, Allah jadikan orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan, amin, serta kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi juga sambutan dari Bapak RT sudah menggebu-gebu agar kita mudah-mudahan dengan puasa termasuk orang-orang yang bertakwa, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, Lebaran itu beda dengan Idul Fitri. Bukan berarti harinya. Apa Ustadz bedanya? Lebaran hari Senin, Idul Fitri juga hari Senin. Kalau dilihat daripada hari, betul sama. Lebaran yang harinya sama, 1 Syawal. Tetapi terjadi perbedaan yang sangat jelas apa itu Lebaran dan apa itu Idul Fitri. Orang yang berlebaran tidak serta-merta dia melaksanakan atau mendapatkan kefitrian, tetapi orang yang Allah jadikan dalam kefitrian sudah barang tentu orang tersebut menjadikan dirinya ada dalam lebaran. Maka istilah saya dua, Bu. Pak, lebaran itu free, tapi kalau Idul Fitri itu perlu seleksi. Betul ya? Lebaran itu free, mau yang puasanya full, mau yang puasanya seminggu, mau yang tidak puasa sama sekali, mau tua ataupun muda, siapapun bisa merasakan lebaran, betul Bu? Tetapi orang-orang yang ada dalam kefitrian itu adalah seleksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapan saya mudah-mudahan, dan berikut doa saya panjatkan, mudah-mudahan kita bukan hanya merasakan Idul Fitri, bukan hanya merasakan lebaran, tetapi kita dijadikan orang-orang yang Idul Fitri, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau tadi kata Pak RT kan luar biasa, kawah candra di muka, pelajaran sita digembleng dalam bulan suci Ramadan, rewardnya itu la'allakum tatakun, menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang benar-benar mendapatkan Idul Fitri? Mau tahu nggak, Bu? Mau tahu nggak, Pak? Mau tahu nggak? Siapa sih orang-orang yang mendapatkan titel Idul Fitri? Saha jelemana? Yang mana orangnya yang mendapatkan predikat kefitrian? Nah, kita sering dengar ya hadisnya, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Barang siapa yang berpuasa imanan dengan dasar keimanan, keyakinan kepada Allah, wahtisaban dengan penuh pengharapan, tidak ada lagi yang diharapkan dalam dirinya selama bulan Ramadan kemarin, berpuasa hanya menginginkan keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, Allah ampuni setiap kesalahan, maksiat, dosa yang ia lakukan. Ya Bu ya, jadi syaratnya dua. Kalau kita mau Idul Fitri, selama peribadahan kita di bulan Ramadan kemarin, pertama imanan, harus dasar iman. Yang kedua wahtisaban, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah semata. Insya Allah. Makanya tadi disampaikan jadi orang yang bertakwa. Ada istilah Arab, khudil hikmata walau min fahmil bahaim. Ambillah contoh
walaupun contoh itu ambillah hikmah, walaupun hikmah itu ada dalam seekor binatang. Maka kita lihat ada binatang melata yang suka berpuasa. Jadi yang berpuasa itu bukan hanya manusia, hewan pun ada yang berpuasa, Pak. Yang berpuasa itu pertama ular, yang kedua ulat. Ular sama ulat sama-sama hewan yang berpuasa, Pak. Ular berpuasa, menahan keinginan. Apa yang ia dapatkan setelah berpuasa, maka kita lihat ular biasa dalam istilah suka ganti kulit. Ya? Orang yang nunggu caludi cek orang Sunda mah, kalau ingin bagus lagi, Pak, kalau kulitnya ingin ganti, maka dia harus menahan dulu. Dia tidak beraktivitas keluar, dia diam. Kalau istilahnya berpuasa, kan orang emang berpuasa taranangan tajil, komo ngabuburit mangga, Pak. Ular itu berpuasa, menahan keinginan, tidak beraktivitas. Setelah puasanya sukses, maka ular berubah kulitnya, ganti kulit yang tadinya jelek, yang tadinya buruk, berubah mulus lagi. Bahasa ibu-ibu, glowing lagi ular itu. Betul, Bu? Nah, itu ular. Tapi sayangnya yang berubah hanya kulitnya. Bentuknya tetap sama, namanya tetap sama, tobeatnya tetap sama, yang berubah hanya fisiknya saja, itu ular. Beda lagi kita bandingkan dengan seekor hewan yang bernama ulat, Bu. Ulat berpuasa, wah kalau lagi berpuasa menahan habis-habisan, Bu, ulat. Hasilnya luar biasa, proses itu tidak mengkhianati hasil. Ulat berubah, yang tadinya namanya ulat menjadi kupu-kupu, hileut jadi kupu-kupu, yang tadinya jijik jadi indah, ya, karakternya berbeda, sifatnya berbeda, keindahan pun nampak. Itu ular. Maka kita puasanya seperti apa? Apakah dengan menahan puasa di bulan Ramadan kemarin yang berubah itu hanya kulitnya saja? Yang berubah itu hanya bajunya saja? Yang berubah itu hanya pakaiannya saja? Tetapi karakter kita masih sama, sifat kita masih sama, nama kita masih sama. Berarti itu puasanya puasa apa? Ular. Hah? Ular, ya. Tidaklah alakum tatakun, makanya disinggung sama Sayyidina Ali, laisal id liman labisal jadid walakinal id ta'atuhu tajid. Id itu bukan serba baru, bajunya baru, celananya baru, mobilnya baru, fasilitasnya baru, tetapi yang dinamakan id itu, Pak, ta'atuhu tajid, ketaatannya bertambah. Kalau yang ganti hanya bajunya saja, yang ganti hanya pakaiannya saja, yang ganti hanya fasilitasnya saja, karakter buruknya tidak berubah, sifat buruknya tidak berubah, berarti sama halnya dengan puasa ular. Tapi berbeda kalau yang berpuasanya seperti ular. Wah, digembleng 1 bulan, siam, qiyam, tadarus, taraweh, zakatnya semuanya dilaksanakan dengan benar-benar, maka la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Namanya rubah, perilakunya rubah, apapun rubah, yang negatif jadi positif, yang buruk menjadi baik, kalau benar-benar puasanya, ya, Bu, ya. Mudah-mudahan seperti itu kalau dianalogikan, ya, Bu, ya. Jadi bukan hanya rubah secara fisik, bukan hanya rubah secara pakaian mungkin kalau dicontohkan tadi, tetapi benar-benar efektif puasa yang kita jalankan, benar-benar lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebab nih gini, ada keterangan
bahwasanya man ja'ala baina sodrihi wa qalbihi, barang siapa yang ada di dalam hatinya, di antara hati dan dadanya Pak, muhallatan minat ta'am, terpenuhi dengan makanan, maka bahwa mahjubun anil malakut, orang tersebut akan terhalang daripada sifat-sifat ruhani alam malakut. Kita dilatih puasa, makan terbatas, aktivitas padat, tetapi makan dikurangin. Sesungguhnya sangat efektif. Ini pelatihan buat kita. Para ulama menyampaikan man ja'ala baina qalbihi, barang siapa yang ada dalam hatinya, di antara hati dan dadanya hanya muhallatan minat ta'am, yang ada itu hanya makanan. Dia hidupnya benar-benar hanya untuk mencari makan. Bagaimana besok bisa makan, bagaimana nanti bisa makan, maka orang tersebut mahjubun anil malakut, dia akan terhalangi, tidak punya mata batin. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dia tidak akan bisa punya mata batin, tidak bisa melihat ruhani. Kenapa? Sebab dalam pikirannya, dalam hatinya makan saja. Yang ada dalam hatinya hanya makanan terus-terusan. Bagaimana bisa makan, cari uang untuk makan? Makanya dalam hikam dikatakan ada alim, ada jahil. Siapa orang alim, siapa orang jahil? Orang yang alim itu makan untuk hidup, tetapi orang yang jahil hidupnya untuk makan. Beda nggak Bu? Makan untuk hidup, hidup untuk makan. Kita mah insya Allah Bu, makan yang penting bisa makan itu untuk bertahan hidup. Kenapa sekarang ada makanan? Ya alhamdulillah, biar biar hidup. Besok sarapan, makan siang, makan malam, yang penting bisa hidup, tidak kurang tidak lebih. Tapi bukan hidup untuk makan. Yang dicari itu hanya kehidupan. Bagaimana bisa makan, tidur nyenyak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah tiada lain hanya untuk beribadah, bukan hanya untuk makanan saja. Nah, itu yang pertama. Jadi sangat efektif bagi orang-orang yang merasakan benar-benar puasa disertai dengan keimanan. Makanya disinggung lau ta'lamu ma fi umat, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalau saja manusia tahu bahwasanya apa yang terjadi di bulan Ramadan itu sesuatu yang spektakuler, latamannau antakuna sanata Ramadan, dia akan terus-terusan mengharapkan senantiasa bulan sepenuhnya ingin menjadi bulan Ramadan. Ya Pak ya, itu yang pertama. Jadi orang yang akan mendapatkan Idul Fitri adalah yang disertai puasanya dengan keimanan, mendapat derajat ketakwaan, pelatihan yang hebat. Yang kedua, wahtisaban. Apa sih wahtisaban Bu? Wahtisaban itu ibadah kita di bulan Ramadan kemarin tidak ada lagi yang kita harapkan hanya sebatas keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadahnya ikhlas, puasanya ikhlas, zakat fitrahnya ikhlas, zakat malnya ikhlas, tarawih, tadarus, i'tikaf, apapun yang dilakukan semata-mata hanya Allah semata yang menjadi tujuan. Susah tapi enak. Ibadah ikhlas itu enak. Ada yang suka dengar ya, ibu-ibu mungkin, semoga lelahku menjadi apa Bu? Lillah lulus. Hah? Lulus. Semoga lelahku menjadi lulus. Nah, kalau saya balikan sebetulnya lebih tepatnya gini.
Orang yang lillah itu hidupnya tidak akan pernah lelah. Orang yang lillah hidupnya tidak akan pernah lelah. Kenapa lelah? Tidak lillah. Kalau kita merasa lelah dengan kehidupan, berarti yang hilang itu lillahnya. Tapi kalau apapun yang kita lakukan lillah, tidak ada lagi yang diharapkan, hanya Allah, ya udah hidupnya tidak akan lelah. Cek orang Sunda mah dunyana senang, akhiratna menang. Coba sebagai suami lillah, Pak, kenapa berbuat baik kepada istrinya, ngasih nafkah, ngurus anak, kenapa? Ya karena Allah yang memerintahkan saya sebagai suami untuk menafkahi istri, dohiron wabatinan, mengurus anak. Itu tidak akan lelah. Mau istri bapak tidak sebaik perlakuannya yang diharapkan, mau anaknya tidak baik seperti yang diharapkan, tapi kalau tujuan kebaikannya hanya Allah, bukan ingin pengakuan orang lain, bukan ingin penghormatan orang lain, bukan ingin penghargaan orang lain, apalagi ingin pemasukan, ya tidak akan lelah. Sebagai istri sama, kita berbuat baik kepada suami itu tidak ada lain semata-mata karena Allah perintahkan, dan harapannya hanya ridho Allah. Ikhlas itu kan dua pelaksanaannya. Pertama dilaksanakan atas dasar perintah Allah, kemudian setelah pelaksanaan itu terjadi, harapannya hanya keridhaan Allah. Ke masjid, ada yang muji jadi ke masjid, ada yang mencaci nggak sampai tidak jadi ke masjid. Betul? Ini mah saya ke masjid kadang-kadang nggak di absen, disebut tara ke masjid pedah tara ningaliun gitu ya. Saya teh suka pengajian, saya teh suka suka ini. Kalau tujuannya lillah, hidupnya tidak akan lelah, karena bukan orang lain yang menjadi ukurannya, bukan penghormatan orang lain yang menjadi ukurannya, penghargaan orang lain yang menjadi tujuannya, hanya Allah semata. Akhirnya ibadahnya senang. Mau dicaci, mau dipuji, mau diapresiasi, mau tidak diapresiasi, mau orang lain respect ataupun orang lain ngebully, jalan. Kenapa sebabnya? Sebab tujuannya hanya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya sudah barang tentu di akhiratnya pun menang. Kenapa sebabnya? Ya karena pelaksanaan ibadahnya benar, hanya mendapatkan ingin ridho Allah semata. Insya Allah perkara ibadah yang disertai dengan keikhlasan, karena ikhlas itu ruhnya daripada setiap amal. Tanpa ada ruh, amal apapun tidak akan pernah jadi. Ya, jadi itu imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni setiap kesalahan, diampuni setiap dosanya, diampuni maksiatnya. Kenapa? Kemarin Ramadan ibadahnya benar. Kita mah enak ya Pak, umat Nabi Muhammad, Nabi Adam dosanya pengen diampuni. Robbana dolamna angkusana, bukan waktu yang sebentar Pak, 80 tahun. Nabi Yunus harus beberapa waktu berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita ingin benar-benar dosa dan maksiat kita diampuni sama Allah. Nah, kemarin ada cara ibadah puasa. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi orang yang mendapatkan titel Idul Fitri itu kembali kepada kesucian itu, seleksinya yang dua tadi. Mudah-mudahan kita semua yang melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan kemarin senantiasa benar-benar komitmen dalam ibadahnya, sehingga sekarang Allah menjadikan kepada kita orang yang aid, orang yang kembali
dan orang yang faizin menjadi orang yang bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, takwa itu wiqayah. Wiqayah itu hubungan, menjaga hubungan. Maka takwa itu huruf wiqayah kalimahnya. Jadi orang yang bertakwa itu bukan hanya memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya baik di sisi Allah, bukan hanya baik di sisi ilahi, tetapi harus baik juga di sisi adami. Makanya kita sama-sama berkumpul bapak-bapak ibu-ibu di sini dalam kegiatan halal bihalal. Mudah-mudahan jadi cara yang sangat baik untuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Ibu ya, kita perbaiki hubungan dengan Allah dengan puasa kemarin. Kemudian sekarang Syawal, anak minta maaf kepada orang tuanya. Orang tua mungkin sama minta maaf kepada anaknya kalau tidak benar-benar menjaga. Ya, anak kepada ibu dan ayah, dan sebaliknya suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, adik kepada kakak dan yang lainnya, tetangga-tetangga yang lain, agar kebaikan ini jangan hanya bersumber atau jangan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita balikan, kita perbaiki secara manusiawi. Istihlal kita halalkan, istirdo kita ridhokan. Makanya kita pererat tali silaturahmi, kita halalkan, istihlal istirdokan. Insya Allah. Laisa al-muwasil, bukan yang dinamakan orang yang menyambung tali silaturahmi, bil muktafi, bagi orang yang suka berkunjung. Jadi silaturahmi itu bukan karena dia baik, Bu. Yuk kita silaturahmi ke orang ke rumah itu. Kenapa? Sebab dia itu baik, dia suka berkunjung, dia suka memberi. Bukan. Laisa al-muwasil bil muktafi, orang yang menyambungkan tali silaturahmi itu bukan yang memperbaiki hubungan yang sudah baik. Walakin al-muwasil, tetapi orang yang menyambungkan tali silaturahmi adalah asilan man qata'at, bagi orang-orang yang senantiasa sungguh dia tersebut jelas memutuskan tali silaturahmi. Kita datangin, Bu, Pak, pengen tahu nggak penyakit silaturahmi apa? Pengen tahu nggak? Penyakit silaturahmi itu kalau dilihat dari medis namanya DBD. Apa? DBD, 3 penyakitnya DBD. Pertama dendam, B yang keduanya benci, dan yang terakhir D dengki. Dendam, benci, dan dengki. Hasud itu dengki. Kalau manusia sudah terjangkit penyakit 3 ini DBD, ya sulit nyambung silaturahmi, ya, menyambung tali silaturahmi. Tapi Rasul menekankan man qata'at, orang yang benar-benar menyambung tali silaturahmi itu yang terputus. Dia benci pada kita, kita mah jangan sama. Dia dengki kepada kita, kita mah harus sebaliknya. Betul. Dia dendam, jangan ada dendam dalam diri kita. Lebar, hati jadi kotor, jadi rusak gara-gara memiliki dendam kepada orang lain, dengki kepada orang lain, benci kepada orang lain. Akhirnya hubungan jadi buruk. Sebaik apapun hubungan dengan Allah, tidak didasari hubungan secara manusiawi pun yang baik, maka tidak akan jadi baik. Betul? Ya, maka kita sambung tali silaturahmi. Hilangkan penyakit itu, dendam, kebencian, kedengkian. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, Allah itu zat yang maha welas asih. Kepada siapa? Kepada orang-orang Ar-Rahimuna yarhamur Rahman, orang-orang yang benar-benar menjalin tali kasih, welas asih, kasih sayang, peduli, simpati
maka akan benar-benar merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Maka diajarkan bagi kita yang menginginkan tali silaturahmi agar benar-benar hidup, konsepnya itu seperti lagu kuburan band. Kita harus lupa-lupa ingat ya. Ada lagu itu kan? Lupa-lupa ingat. Pertama, lupakan kebaikan kita sama orang lain. Tong diingat-ingat wae. Komo lamun di hare-hare masuk nyeri hate. Betul Bu? Larasaan teh geus mere naon, larasaan teh geus ieu, larasaan dah kebaikan kita lupakan saja. Tadi kan konteksnya ikhlas. Kebaikan yang kita lakukan hanya semata-mata kejarannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik lupakan, kebaikan lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Yang kedua adalah lupakan keburukan orang lain kepada kita. Ini yang sulit, betul, sulit sekali. Tapi Rasul itu efektif berdakwah 23 tahun. Salah satu yang mati ke orang Sunda mah benar-benar menciptakan lingkungan yang baik, menjadikan manusia benar-benar mengikuti ajaran Rasul, karena Rasul itu memiliki sikap yang seperti tadi. Tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada dengki kepada orang lain. Rasul itu mau sholat, tiap mau sholat diludahin sama orang lain, tapi orang yang ludahinnya sakit, yang pertama datang Rasul menjenguknya. Ya, siapa yang tak kenal Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang benar-benar memusuhi sahabat-sahabat Rasul itu, orang-orang yang memusuhi, tetapi karena Rasul selalu melupakan kesalahan-kesalahan orang lain, ya, akhirnya semua solid. Jadi teman baiknya Kangjeng Nabi. Nah itu di Al-Quran pertengahan ayatnya kan jelas ya, wal yatalatov. Kenapa coba? Dalam Al-Quran kalau kita buka dalam surah Al-Kahfi, wal yatalatov itu indikasi orang yang ingin maju harus lemah lembut, kali kasih sayang kepada orang lain. Ya, kejelekan orang lain kita lupakan, kebaikan kita kepada orang lain jangan diingat. Ya, itu yang kedua. Yang kedua, setelah lupa-lupa, ingat-ingat ya Bu ya. Pertama, selalu ingat kebaikan orang lain. Yang kedua, selalu ingat kesalahan kita. Ingat-ingat apa yang menjadi kesalahan kita. Kita minta maaf, kita minta ridhonya, kita minta dihalalkan. Ya, itu kan sulitnya taubat kepada, kalau taubatnya bukan kepada Allah, taubatnya benar-benar memperbaiki kesalahannya kepada makhluk, sulitnya itu. Kalau dosa kita dengan hak adami, maka kita harus meminta ridhonya. Kalau ada barang harus kita kembalikan, kalau memang bukan haknya. Barangkali kita buat kesalahan yang bersifat jiwa, kehormatan, ya, atau apapun itu, maka kita harus ingat, perbaiki. Dan yang terakhir adalah ingat-ingat kebaikan orang lain sama kita. Kita harus mengingat kebaikan orang lain kepada kita. Kita harus bisa, kalau kiranya mampu, bisa membalas kebaikannya. Kenapa? Karena kita mengingat kebaikan orang lain, kebaikan orang tua, ibu, ayah, keluarga dan yang lainnya. Kita ingat-ingat. Kalau kita mampu, kita balas kebaikannya, sama halnya kebaikan tersebut. Kalau tidak mampu, minimal kita doakan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Insya Allah dengan konsep 4 hal tersebut, maka silaturahmi halal bihalal, bukan hanya di bulan Syawal, kita lebih rukun, lebih tinggi rasa kasih sayang, dan lebih tinggi untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kesimpulannya ibu-ibu simpulkan sendiri ya.
Mungkin yang pertama saya juga mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian mudah-mudahan ibadah puasa kita dijadikan oleh Allah puasa dengan dasar keimanan dan keikhlasan yang kemudian berubah menjadi ketakwaan, insya Allah. Dan hikmah yang terakhir di bulan Syawal, kita bukan hanya memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita perbaiki pula hubungan dengan sesama makhluk hak adami, yakni dengan menghalalkan, meridhokan, dan memohon maaf yang lainnya. Itu mungkin yang di hal yang terakhir yang mungkin disampaikan. Itu saja ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kekhilafan. Sekali lagi, Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wa adkhilna fi jumratil muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.